Saya mau melamar jadi pengasuh anak. Di, ini ada tamu. Ya? Katanya mau melamar menjadi babysitter. Oh, ini. Ada yang saya bicarakan sama ibu penting. Ada apa sih, Mbok? Ini tentang Pak Ardan. Sudah beberapa kali saya lihat Pak Ardan berduaan sama Mbak Siva. Saya pernah lihat Bapak malam-malam masuk ke kamarnya Mbak Siva. Hidupku yang tadinya terasa begitu sempurna. Orang yang seharusnya aku percayai malah menusukku dari belakang. Aku sedih, aku marah, aku benci. Pengadilan memutuskan hak asuh ketiga anaknya jatuh ke tangan ayahnya, yaitu saudara Ardan Seno. Program ini diangkat dari kejadian data yang ditayangkan kembali. Paninda Official dalam bentuk reka adegan semua karakter bukanlah pelaku sesungguhnya. Paninda Official berdasarkan catatan kasus. Paninda Official yang ditangani oleh psikolog tokoh yang terlibat dalam cerita ini. Diperankan oleh talent demi menjaga kerahasiaan identitas pelaku. Jangan lupa subscribe, comment, share, dan like. Berikan saran jika Anda suka kisah nyata ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih dok. Oh ya, selamat ya Ri atas berhasilan mendapatkan gelar SPOG. Saya salut sama kamu. Gak gampang loh kelarin spesialis kebidanan dan kandungan, apalagi sambil ngurus anak. Ya ini semua juga kan berkat dukungan teman-teman semua. Waalaikumsalam. Saya selamat ya, akhirnya kamu menjadi dokter spesialis. Alhamdulillah, makasih ya Mas atas dukungan kamu. Bapak, Ibu, makasih banyak ya atas bantuan Bapak dan Ibu selama aku ngambil spesialis. Sama-sama. Alhamdulillah ya. Iya Bu. Sudah kesampaian cita-citamu. Alhamdulillah. Ini bobo nih lihat tuh. Adik aku di sekolahan ada larian. Ya ampun, ini anak-anak belum tidur. Udah malam loh, Bayu besok sekolah. Ibu dulu ya. Tuh ikut sama mama. Kalian dulu dong. Nempel banget Nizam itu sama neneknya ya. Ibu mau bicara sama kalian berdua. Bicara apa Bu? Ardan, Ruri, sebelumnya Bapak dan Ibu mau minta maaf sama kalian. Dan Ibu udah gak bisa bantu kalian lagi di sini jaga anak-anak. Karena rencananya kami besok akan pulang ke kampung. Iya, lagi juga ibu kan harus ngurusin rumah. Rasanya sih ibu berat banget ninggalin cucu-cucu ibu yang lucu. Pengennya sih ibu sama mereka terus. Tapi ya bagaimana lagi ya. Maafin ibu ya Ri. Gak apa-apa Bapak, Ibu, justru kami ini sangat berterima kasih sekali sama Bapak dan Ibu. Selama ini Bapak sama Ibu udah banyak banget bantuin kami. Gak apa-apa, kami juga pasti kangen sekali sama cucu-cucu. Rasanya berat sekali mereka akan kami tinggalkan ya Bu ya. Iya. Lagi pula kita kan masih bisa telepon atau video call Pak ketika nanti Bapak dan Ibu di kampung. Iya sayang. Mbok, tolong bawa masuk aja Mbok, ngantuk kayaknya. Bayu, kakek dan nenek pulang kampung dulu ya. Dede Yaman sama siapa? Sama kakek dan nenek. Nanti kakek dan nenek balik lagi kemari. Ya kan, Nek? Iya sayang. Kakek sama nenek harus berangkat sekarang. Kalau enggak nanti ketinggalan pesawat. Salim sama kakek. Ya. Bapak pamit dulu ya. Hati-hati ya. Dadah kakek nenek. Mas, sebentar aku mau bicara. Kita sekarang harus pikirin nih, siapa yang jagain anak-anak di rumah. Kamu apa nggak ada kenalan atau saudara yang bisa dimintain tolong buat jagain anak-anak? Ya, Ri, kamu tahu sendiri kan, aku anak tunggal, yatim piatu. Dan aku nggak punya kenalan siapapun di kampung. Maaf ya, aku nggak bisa bantu. Ya, aku juga kepikiran sih. Nanti kira-kira anak-anak kita sama siapa ya? Sementara saat ini kamu pasti sibuk banget di rumah sakit. Dan aku, kalau dulu sih bisa, pas jadi freelance. Sekarang kan udah nggak bisa lagi aku ngatur waktu seenaknya. Iya, kamu bener Mas. Aku juga bingung. Aku sekarang sejak jadi objin, juga rumah sakit bisa tiba-tiba telepon aku dan aku harus ke rumah sakit kalau ada pasien gawat. Gimana ya Mas ya? Makanan sudah siap. Ya, makasih ya Mbok. Apa Mbok Darmi aja ya? Kita mintain tolong buat jagain anak-anak. Mbok Darmi itu udah jompo, Ri. Buat ngurus rumah aja, dia tuh udah kecapean. Apalagi ngurus anak-anak kita. Terus gimana dong Mas? Aduh, aku bingung banget nih. Yaudah, kamu tenang aja deh. Ya, pokoknya nanti aku akan cari jalan keluarnya. Aku telepon orang kantor untuk cari solusi ya. Ya udah. Jangan nangis. Nanti
topinya Bayu. Jadi adik kamu lagi ya sayang. Ma, aku mau mandi. Mandi sendiri aja ya. Gak mau. Kenapa, Kiri? Nizam nangis terus rewel. Bayu minta topinya nggak tahu aku di mana. Dia minta dimandiin sama aku. Udah, kamu gak usah pusing. Nanti malam kita obrolin ya. Untuk sementara, kita pakai pola yang kayak gini aja dulu. Siang kamu nanti balik kan? Ya, ntar siang aku balik dulu kok ke sini. Iya, sayang. Sini, sayang. Ya, sih sama papa ya. Topinya nggak ada. Topinya nggak ada. Yaudah, kita beli lagi aja topi kamu di sekolah ya. Ya semua, assalamualaikum. Kamu juga kemana lagi ya pulang-pulang? Kamu kemana aja sih? Kita nggak bisa kayak gini terus dong. Jadi aku mampir dulu buat juga. Kamu harus cari orang buat jaga anak-anak kita. Iya, maaf ya Mas ya. Aku pergi dulu ya. Iya. Maaf ya. Taruh sini aja. Sus, tunggu sebentar. Kamu punya kenalan pengasuh anak nggak yang berpengalaman? Ada sih teman saya, Dok. Kalau nggak salah dia dulunya pengasuh. Tapi ntar saya tanya lagi ya, karena saya agak lupa. Iya, boleh deh. Soalnya saya ini lagi butuh banget pengasuh anak. Baik, Dok. Nanti saya kenalin ke dokter. Apa saya suruh dia datang ke rumah dokter aja? Iya, boleh. Kamu suruh aja dia datang ke rumah ya. Masih simpan alamat saya kan? Masih ada, Dok. Makasih ya. Saya juga mau pulang nih sekalian. Udah, kamu tinggal aja, nggak apa-apa. Jangan kerja. Maunya mama di rumah. Sayang, mama harus ke rumah sakit, ada pasien. Ntar kok jangan nangis, jangan rewel ya. Sebentar aja ya. Ini ada apa lagi? Mama kamu kan mau kerja. Nanti main sama Bu Darmi ya. Niza mana? Bobo sama Bu Darmi. Waalaikumsalam. Cari siapa, Mbak? Saya mau cari Pak Ardan atau Bu Ruli. Ada perlu apa? Saya mau melamar jadi pengasuh anak. Ini ada tamu. Oh iya. Ya? Katanya mau melamar menjadi babysitter. Oh ini. Duduk yuk, silakan. Silakan duduk. Tapi saya penasaran. Saya pengen tanya sesuatu sama kamu. Kenapa kamu pilih pekerjaan jadi pengasuh anak? Padahal mungkin kamu bisa cari pekerjaan lain yang lebih baik daripada ini. Kamu masih muda, kamu cantik. Iya Bu, karena saya memang suka anak kecil. Jadi saya lebih memilih menjadi pengasuh anak daripada mengambil profesi yang lain. Itu artinya kalau mengasuh anak 3 sekaligus kamu nggak keberatan kan? Bu, saya akan berusaha sebisa saya. Oke, kalau gitu kamu diterima kerja di sini. Tapi saya coba dulu 1 minggu ya. Pengen lihat kerjaan kamu kayak gimana. Baik Bu, saya nggak keberatan. Ya udah, kalau gitu aku pergi dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya udah, saya kenalin kamu dulu ke anak-anak saya ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu udah di rumah sakit, Rik? Udah, Mas, aku tuh masih kepikiran sama pengasuh baru kita itu. Dia sanggup nggak sih handle anak-anak? Masih muda gitu. Takutnya malah panikan nanti. Kamu tenang aja dulu ya. Kita lihat aja dulu. Katanya sih pengasuh dari biro rekomendasi teman aku itu nggak pernah mengecewakan. Jadi kita lihat aja ya. Ya habis, aku masih ingat pengalaman buruk kita waktu pakai jasa pengasuh. Gimana dong Mas? Aku masih trauma. Ya udahlah, kamu jangan terlalu banyak pikiran. Tenang aja. Udah dulu ya, Ria. Aku banyak kerjaan nih. Ya udah ya. Aku telepon Bu Darmi aja deh. Aku harus pastiin kalau di rumah baik-baik aja. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Bu Darmi. Anak-anak sama Siva? Iya, Bu. Mereka lagi sama Siva. Mereka lagi ngapain? Sepertinya anak-anak langsung senang sama Mbak Siva. Siva itu bisa ngurus anak, Bu. Beneran, Bu? Mereka nggak rewel gitu? Enggak kok, Bu. Anak-anak anteng. Syukur deh kalau gitu. Makasih ya, Bu ya. Sama-sama, Bu. Waalaikumsalam. Tenang kan jadinya aku kalau kayak gini. Mana Doraemon kamu? Anak-anak emang nempel banget sama kamu ya, Siva. Bangga saya tuh. Hebat kamu berhasil ngambil hati anak-anak saya. Iya, Bu. Lagian anak-anak juga emang manis-manis kok. Siva, karena kerja kamu bagus, jadi bulan ini saya akan kasih kamu bonus. Makasih ya, Bu. Mas, ini karena Siva beberapa bulan ini kerjanya bagus, dia berhasil handle anak-anak, jadi aku mau kasih dia bonus. Ya pastilah, rekomendasi orang kantorku kan nggak akan mengecewakan. Ini Siva. Makasih ya, Bu. Sama-sama. Siva, karena kamu kerja di rumah menjaga anak-anak dengan baik dan benar, ini ada kado buat kamu. Ini kan handphone edisi terbaru, Pak. Terima kasih ya, Bu, Pak. Keluarga Bapak dan Ibu sungguh baik banget sama aku. Sama-sama. Ya udah, kalau gitu kami berangkat kerja dulu ya.
kamu kok nggak bilang-bilang sih sama aku kalau kamu mau kasih HP ke Siva? Apa nggak berlebihan ya? Ya enggak lah, Ri. Itu kan kado kecil aja. Itu dikasih kantor. Ya makanya aku kasih ke Siva. Nggak apa-apa kan? Dia juga udah kerja, jagain anak-anak kita dengan baik. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokter, saya mau nanya nih. Saya kan udah di trimester kedua, terus saya ada urusan dinas keluar kota ya dari kantor. Terus saya harus naik pesawat. Itu tapi suami saya ngelarang-larang terus naik pesawat. Harusnya kan nggak apa-apa ya dok. Saya jadi bingung, kesini nggak boleh, ke situ nggak boleh. Gimana ya dok jadinya? Bisa kan dok? Wah, ini kan handphone edisi terbaru pak. Kenapa Mas Arden perhatian banget ya sama Siva? Dok, ini kan dok? Ya? Oh iya, trimester 2 ya. Kalau di trimester 2 itu kandungan ibu sudah aman kalau mau melakukan perjalanan. Paling nanti kalau memang ibu mau melakukan perjalanan jauh, saya akan kasih vitamin aja untuk pengertiannya ya. Bu? Iya pak. Saya mau minta tolong. Tolong bawa ke supermarket ya. Beli susu sama popoknya Nizam. Maaf Pak, tapi kerjaan saya belum beres. Udah tinggalin aja. Ini saya kasih uangnya, sekalian ongkosnya ya. Hati-hati, Bu. Anak-anak udah pada tidur. Mas, lama-lama aku capek tau harus pura-pura kayak gini terus. Tapi kan kalau nggak gini, kita nggak akan ketemu. Iya sih, tapi aku tuh udah nggak tahan. Aku pengen manja-manjain terus sama kamu. Simbo kemana? Simbo lagi aku suruh ke supermarket beli susu. Dia kan udah tua, lama dia pulangnya. Dan Ruri malam ini ada operasi, jadi ya paling pulangnya malam. Jadi kita bisa berdua. Masuk ya. Tumben Mas Arden udah pulang duluan. Biasanya malam banget ya pulangnya. Mama pulang. Mas, kamu kok Ben pulang cepat? Udah pulang jam segini? Iya, tadi di kantor lagi gak enak badan, tapi sekarang udah mendingan. Nizam udah bobo? Udah, Bu. Bo, makan malam udah siap atau belum? Sudah siap. Oh, makan malam yuk semuanya. Anak-anak, Siva, yuk. Nggak apa-apa, Bu. Saya nanti belakangan aja. Kenapa? Sama-sama aja ya. Yaudah, dia... Bayu, ayo kita cuci tangan dulu yuk. Semenjak ada Siva, anak-anak nurut semuanya. Bagus kan dia? Kenapa aku jadi merasa ada dinding pemisah tak kasat mata antara aku, Siva dan keluargaku? Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, aku mohon hilangkanlah kegelisahan dalam hati hamba. Jauhkan semua prasangka buruk. Lindungi keluarga hamba, suami hamba, dan orang-orang yang hamba cintai. Hanya kepadamulah hamba memohon, hanya kepadamulah hamba meminta. Amin ya Rabbal Alamin. Astagfirullahaladzim, kok ketiduran? Assalamualaikum. Halo dokter, Bu Irma mengalami pendarahan dan harus melakukan operasi sesar sekarang juga. Iya baik, saya segera ke sana ya. Baik dokter. Mas, aku harus ke rumah sakit. Jam berapa nih? Jam 5 subuh. Ya udah, kamu hati-hati ya. Ya, aku siap-siap dulu ya. Makasih ya Mas. Bayu udah ke sekolah. Keterlaluan banget Pak Ardan. Gak bisa dibiarin lagi nih. Ibu harus kasih tahu. Ada apa sih, Mbok? Ada yang saya bicarakan sama ibu penting. Ini tentang Pak Ardan. Sudah beberapa kali saya lihat Pak Ardan berduaan sama Mbak Siva. Saya pernah lihat Bapak malam masuk kamar Mbak Siva. Dan tadi pagi mereka berdua di depan kamar ibu. Astagfirullahaladzim. Nizam mana? Nizamnya lagi tidur, Pak. Anak-anak belum pada tidur siang sih. Mas, mau bicara sama kamu sekarang juga. Sekarang. Sekarang jujur sama kamu ada hubungan apa sama Siva? Kamu tuh ya, ada-ada aja. Tuduhan kamu tuh ngaco, tau gak? Masalahnya Mbak Darmi lihat gak cuma 1 atau 2 kali. Mbak Darmi itu udah sepuri. Matanya itu gak jelas ngeliat aku lagi ngapain ke sama siapa. Terus kamu kenapa akhir-akhir ini sering pulang siang ke rumah dari kantor? Mbak Darmi bilang kamu sering pulang siang dari kantor. Ya karena ada berkas yang ketinggalan, Ri. Sekalian aja kan aku makan siang di rumah. Di rumah kan makan siang lebih higienis. Kamu sendiri yang ngingetin kalau aku gak boleh jajan sembarangan. Lagian kan kantor dari rumah deket. Alasan kamu Mas, gak usah bohong sama aku. Terus kamu ngapain malam-malam ke kamar Siva? Ngapain sih kamu dengerin Bu Darmi? Mungkin dia lagi ngimpi kali. Ngapain coba aku malam-malam ke kamar Siva? Ya ngapain? Aku nggak tahu, makanya aku tanya sama kamu.
Ya kamu kan tahu sendiri aku seharian kerja, Ri. Dan kamu juga tahu kan, kalau aku udah capek, tidur aku kayak apa. Aduh, gempa aja aku nggak bangun kok. Bayu? Bayu? Mbak Siva mana? Barusan ke depan. Siva? Siapa itu? Maaf Bu, tadi saya nggak bilang kalau nemuin orang di luar. Nggak apa-apa kok. Emangnya dia siapa? Ini tunangan saya. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan segera menikah. Kan aku bilang juga apa? Ya maaf, aku salah. Bapak dan Ibu merasa terganggu ya. Kalau gitu saya minta maaf ya. Udah berani lancang membawa tunangan saya ke rumah ini. Selama ini kami berhubungan jarak jauh, jadi jarang ketemu. Maaf ya sudah mengganggu. Nggak apa-apa kok. Kalau gitu silahkan kalian teruskan saja ngobrolnya. Saya sama suami saya masuk dulu ke dalam. Terima kasih. Kayaknya kamu harus pecat Bodarmi deh. Kenapa, Mas? Ya nggak bisa gitu lah, Mas. Bodarmi itu udah tua, kamu nggak sadar ya? Lagian Bodarmi juga nggak salah apa-apa. Kenapa tiba-tiba mau dipecat? Kasian kan kalau kita suruh kerja terus kayak gitu. Bahkan beberapa kali aku dapat laporan dari Siva kalau dia sering banget lupa matiin kompor, bahkan setrikaan. Kalau rumah kita kebakar gimana? Ngebayain buat anak-anak juga. Nah, baru-baru ini dia ngarang cerita kalau aku ada main sama Siva. Kan itu nggak benar. Bisa runyam urusan kita. Sebenarnya aku nggak mau nyalahin, karena memang dia udah tua. Sering salah dengar, salah lihat, salah semuanya. Jujur ya, Ri, aku tuh nggak mau kejadian ini terjadi lagi. Karena aku capek, Ri. Buang energi. Mbok itu kan sudah sepuh. Ini sudah waktunya Mbok itu kumpul sama keluarga, sama anak cucu di rumah. Saya tuh sebenarnya berat sekali ngelepas Mbok, tapi saya juga nggak tega ngeliat Mbok kerja keras, ngurusin rumah saya, ngurusin keluarga saya. Jadi mulai hari ini Mbok udah nggak usah kerja lagi di rumah ini ya. Mbok bisa ketemu sama anak dan cucu Mbok. Maaf ya Mbok, saya mendadak masih tahunya. Sebenarnya saya sendiri harus tinggalin keluarga ini. Tapi saya mau bilang apa, kalau semuanya itu udah keputusan Papa sama Ibu, saya terima Bu. Saya minta maaf ya Bu kalau bikin salah sama ini. Tapi saya yakin banget Bu soal hubungan Pak Ardan sama Mbak Siva. Saya nggak salah lihat Bu. Lagi pula apa untungnya buat saya kalau saya bohong sama Ibu. Saya ngerti Mbok pasti khawatir soal rumah tangga saya. Tapi saya minta sama Mbok nggak usah lagi ungkit hal itu ya. Iya Bu. Ini Mbok terima ya. Ini gaji terakhir Mbok dan juga pesangon sebagai tanda terima kasih saya ke Mbok. Ya Allah Bu, ini banyak banget. Gak apa-apa Mbok. Mbok itu sudah banyak sekali membantu saya dan keluarga. Ini uangnya kan nanti bisa dipakai untuk bikin usaha bareng sama anak cucu ya Mbok ya. Terima kasih ya Bu ya. Saya yang terima kasih sama Mbok. Loh, dia sama Niza mana? Ada Pak lagi main di kamar. Udah siap saya? Udah siap. Bu Ruri, Pak Ardan, saya pamit dulu ya. Terima kasih Bapak sama Ibu sudah baik sama saya selama ini. Iya Mbok, sama-sama ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Mbok itu jasanya banyak banget untuk keluarga kami. Mbak Siva, saya pamit. Jaga baik-baik anak-anak ya. Sayang banget ya, Podarmi harus pergi dari sini. Padahal kan selama ini Podarmi baik banget sama aku. Dasar, pintar pura-pura kamu Siva. Tapi aku juga gak bisa berbuat apa-apa. Kasihan Ibu. Bu, pamit ya Bu. Iya Mbok. Pamit dulu ya Bibi ya. Kasih Pak. Hati-hati ya. Siap. Mas, kamu kok nggak siap-siap ke kantor? Kayaknya aku lagi gak enak badan. Aku hari ini mau izin gak masuk kantor aja. Ya udah kalau gitu kamu istirahat aja ya. Jangan lupa minum obat, makan yang banyak, istirahat. Iya ya. Titip Dea sama Nizam ya, Siva. Baik Bu. Assalamualaikum. Mas Ardan dan Siva duduk mesra berduaan. Loh, Mas Ardan sibuk banget kayaknya tadi. Siva juga sibuk sama Nizam. Masa sih tadi aku salah lihat? Gimana sih ini sebenarnya?
Mereka kayaknya sibuk sendiri-sendiri. Tapi di luar kok jelas banget mereka berdekatan. Mas, aku berangkat duluan ya. Soalnya ada pasien gawat di rumah sakit. Aku juga mau berangkat pagi. Kemarin kan aku udah libur. Bagus. Mobil Ruri sudah jauh. Loh, kok Papa pulang lagi? Iya sayang, kebetulan Papa ada ketinggalan. Jadi Papa balik lagi. Mas, akhir-akhir ini aku mulai khawatir deh sama sikap istri kamu. Kamu gak usah khawatir. Ruri itu urusan aku. Tapi tetap aja, Mas. Ya kamu lihat sendiri kan. Dia itu sibuk sama karirnya. Dia lupa sama anak-anak dan suaminya. Nana, ini apa kabar Ibu? Kok udah lama nggak check up, nggak ketemu saya? Bu, sebaiknya itu kalau sudah di bulan terakhir menuju ke persalinan, check upnya seminggu sekali. Oh gitu ya dok ya. Langsung aja kita cek sekarang ya. Bentar dong, Pak. Masuk, Pak. Dokter? Papa kenal sama dokter? Kamu bukannya? Apa yang baru pergi? Yuk kita pulang. Dokter, itu aku sakit banget dong. Ini kontraksi nih. Suster, tolong siapkan ruangan persalinan ya. Baik dok. Jadi memang sudah cukup waktunya persalinan. Dicek dulu ya. Gimana dok? Selamat ya Pak. Anak Bapak laki-laki. Alhamdulillah sehat sempurna. Alhamdulillah. Terima kasih ya dok. Terus sudah menolong istri saya. Sama-sama. Maaf tapi saya perlu tanya sesuatu. Sebenarnya bagaimana hubungan kamu dengan Siva? Kalian ada hubungan apa? Soal itu sebelumnya saya minta maaf ya dok. Karena saya sudah membohongi dokter. Bohong? Jujur, saya melakukan pekerjaan itu karena saya butuh uang tambahan dok untuk kelahiran anak saya. Makanya saya mau berpura-pura menjadi tunangan Siva. Saya juga nggak tahu dok, kenapa Siva menyuruh saya seperti itu. Mas Ardan, apa gara-gara kamu Siva sampai menyewa orang buat ngaku sebagai tunangannya di depan aku? Jadi males rasanya berdekatan sama suami aku sendiri. Ini tentang Pak Ardan, Bu. Kenapa Pak Ardan? Kan sama Mbak Siva. Saya nggak salah lihat tuh. Sepertinya Mbok Darmi memang benar. Mbok Darmi nggak salah lihat. Ya Allah, perih banget rasanya. Lalu suami berpaling ke hati lain. Kenapa ini bukan mimpi aja sih? Cek anak-anak dulu deh. Mudah-mudahan udah tidur nyenyak. Alhamdulillah udah pada tidur anak-anakku. Ya ampun Dea, ini tidur aja gak bisa lepas dari HP-nya. Astagfirullahaladzim, ternyata benar suami kau udah main sama pengasuh anakku. Ya begitulah dia. Karena itu kamu lebih suka sama aku kan? Dia itu terlalu sibuk dengan karirnya sampai dia tuh lupa sama suami dan anak-anaknya. Kamu udah sendiri kan? Dari pertama kamu melamar kerja di kantor, aku udah sudah tergila-gila sama kamu. Mas Ardan, aku gak nyangka kamu bisa sejahat ini sama aku. Ini aku agak khawatir deh sama sikap istri kamu. Udah, kamu tenang aja. Ruri malam ini pulang larut. Jadi kita bisa bersenang-senang sekarang. Nah, aku masak dulu kayaknya. Ini rambut kamu ya? Kenapa? Mas Ardan! Kok kamu ada di rumah? Kalian udah tangkap basah. Sekarang jujur sama aku. Biar aku jelaskan. Tadi kami cuma... Apa? Udah gak usah ngeles lagi mas. Aku udah tahu tentang semua kelakuan kalian. Tentang hubungan kalian di kantor dan di rumah. Aku punya video tentang kalian yang dia nggak sengaja ambil. Sekarang mau alasan apa lagi kalian? Mas, kamu tuh sadar gak sih? Kamu udah menghancurkan aku dengan pengkhianatan kalian. Aku tuh gak sangka kamu bisa setega ini sama aku, Mas. Aku minta sekarang kalian berdua keluar dari rumah ini. Karena kelakuan kalian berdua itu cuma bisa ngotorin rumah ini. Jujur ya. Kalau aku disuruh milih antara kamu sama aku akan milih Siva. Udah lama, Ri. Aku tuh pengen pisah sama kamu. Kok tega banget sih, Mas? Kenapa? Dan sekarang, aku minta kamu keluar dari rumah. Karena ini rumah Pam. Sempurna, Mas. Kamu bukan cuma menghancurkan hati aku, tapi kamu juga menghancurkan rumah tangga aku. Oh, satu lagi. Mulai sekarang, aku tidak akan pernah mengizinkan kamu untuk ketemu dengan anak-anak. Kamu
Tunggu sebentar. Apaan kamu? Enak aja. Mereka itu anak-anak aku. Dan aku yang melahirkan mereka. Kamu gak bisa seenaknya kayak gini. Bisa gak sih kamu gak teriak-teriak? Mulai sekarang kamu kemati semua barang-barang kamu dan pergi dari rumah ini. Ayo! Baik. Kita lihat nanti di pengadilan. Pengadilan memutuskan hak asuh ketiga anaknya jatuh ke tangan ayahnya, yaitu saudara Ardan Seno. Ya Allah, betapa pedihnya hati ini. Aku kehilangan suami sekaligus ketiga anakku. Kuatkan hamba ya Allah, kuatkan hamba dalam menghadapi situasi ini. Terbukti, pihak tergugat saudari Ruri Ramadhani selama ini telah lalai dalam mengasuh dan mengawasi ketiga anaknya. Oleh karena itu, pengadilan memutuskan ayahnya berhak untuk mengambil alih pengasuhan anaknya. Keputusan ini kuat dan sah menurutnya. Ya Allah, gak nyangka nasibku seperti ini, nak. Terlaluan si Ardan. Bisa-bisanya dia mencolimi anak saya. Terus aku harus gimana sekarang? Aku gak bisa hidup tanpa anak-anak. Sabar, pasrahkan semua ini pada yang kuasa. Insya Allah, pada ini akan rajinlah minta pertolongan kepada Allah. Duduk dulu sayang, biar tenang ya. Papa kan sudah bilang, jangan pernah mau ketemu mama lagi. Afifah, kasihan si Nizam. Dia panggil-panggil mama terus. Aku kangen sama mama. Awas ya, sekali lagi kalian minta ketemu sama mama, mau papa kurung. Udah deh, mendingan kamu gak usah mikirin mereka. Biarin aja mereka nangis. Ntar juga berhenti sendiri kok. Lebih baik sekarang kamu pikirin kapan kita nikah. Segera ya, secepatnya. Ya, Ayu, Nizam, Mama kangen banget sama kalian, nak. Semoga kalian baik-baik aja ya di sana. Mama juga tahu kalian pasti kangen sama Mama. Ya Allah, berikanlah anak-anak hamba kepelukan hamba ya Allah. Kuatkanlah hamba ya Allah. Hidupku terasa makin hancur, Mas. Tega kamu menikah sebelum masa idahku habis. Sempurna sudah kamu menyakiti aku. Ada pasien gawat di ruang IGD, Dok. Oh iya, udah baik. Tunggu. Ya Allah, Dea. Apa yang terjadi? Kenapa bisa kayak gini? Saya menemukan mereka di jalan, Bu. Dea sakit. Dia kangen mama. Dia kangen mama. Ya, Papa juga kangen. Ya. Suster, bawa ke ruang UGD sekarang, cepet. Sayang, nggak apa-apa ya, kamu di sini dulu ya, sampai kamu sembuh ya sayang ya. Mama janji Mama akan ngerawat kamu sampai kamu sembuh. Mama akan nemenin kamu. Mama, tinggalin kami dong. Ya sayang. Nizam kalau tidur panggil-panggil mama terus. Maafin Mama ya, sayang ya. Sekarang kalian boleh cerita sama Mama. Ceritakan apapun yang terjadi di rumah itu sama Mama. Ceritain semuanya sama Mama ya. Iya, kita harus nurut apa kata Papa supaya kita nggak kena marah. Iya Kak, tapi aku kangen sama Mama. Kakak juga kangen sama Mama. Tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nggak bisa kemana-mana. Kita harus hati-hati ya sama Tante Siva. Tante Siva sekarang jahat. Iya, Tante Siva hanya pura-pura baik saja kepada kita. Tante Siva setelah nikah jadi kasar. Kita harus sabar ya. Ya Kak. Bayu. Iya Tante. Kamu habis ngepel langsung cuci piring sana. Ini juga satu lagi main mulu. Pengen kamu main terus, ha? Ke sana mendingan kamu tuh nyapu. Ya Tante. Kamu apa-apaan sih? Papa jadi jatuh nih. Kalau Papa rusak gimana? Dia nggak sengaja, Pak. Nggak sengaja. Kamu tuh nakal. Mas, minta duit dong. Duit? Aku ini baru dipecat. Kamu dipecat, Mas. Kenapa? Mau marah? Ya jelas lah, Mas, aku marah. Kamu itu harusnya ikut prihatin. Bukan marah-marah kayak gini. Kamu itu cuma suami nggak becus yang nggak bisa cari duit. Dengar ya, Mas. Aku nggak bisa terima keadaan ini. Kan ini yang aku cari dengan pura-pura menjadi pengasuh anak-anak yang jebelin itu dan menikah dengan kamu. Siapa? Wah, Dea makin panas, Pak. Beli aja obat di warung. Bentar lagi juga sembuh.
Aku harus bawa kabur adik-adikku. Aduh, bingung aku. Mau kemana ya? Wah, Bayu, Dea sama Eliza. Kemana mereka ya? Dan Bayu. Dea, kok kamu pucat? Kamu sakit ya, nak? Dah, bawa ke dokter ya. Astagfirullahaladzim. Mas Ardan, terlaluan kalian. Tega kalian sama anak-anakku. Sayang, Dea, Bayu, Mama janji sama kalian. Mulai sekarang kalian gak akan pernah disakitin lagi. Jangan sedih lagi ya. Maafin Mama ya. Maafin Mama ya, Naya. Uang tabunganku habis. Ini pasti kerjanya Siva. Dasar pematre. Bayu, Dea, Nizam. Ini pasti gara-gara Siva. Ngajak. Aku akan cari anak-anak. Tapi sebelum itu, aku akan cari perempuan itu. Habis ini kita ketemu ya. Berani-beraninya dengan cowok lain. Kamu baik banget sih. Oh, kelakuan istri aku. Dan lo, laki-laki macam apa lo? Ini perempuan, udah punya suami. Asor aja lo. Enak aja kamu ganggu aku jadi suami. Kamu itu tuh cuma suami yang udah gak becus. Aku udah gak mau lagi jadi istri kamu. Udah deh, mendingan sekarang kita pergi aja dari sini. Sini ada orang gak waras. Siva, harus bicara, Siva. Aku akan mengejar kemana pun kamu pergi. Aku akan serahkan mobil kamu. Dia nyerempet sampai mobil ini nyemplung. Ya Allah, aku telah melakukan begitu banyak kejahatan hingga anak-anakku menjadi korban. Kalau aku disuruh milih antara kamu sama Siva, aku akan pilih Siva. Mungkin penjara ini tempat yang tepat buatku menebus semua dosa dan kesalahanku. Semoga aku kuat menjalin semua ini. Saudara ada yang masuk tuh. Ini adalah balasan setimpal atas perbuatan kamu ke aku dan anak-anak. Mau tahu apa yang paling bikin aku sakit hati dan gak rela dunia akhirat? Karena kamu udah sia-siain anak-anak aku. Tega banget sih kamu, Mas. Bikin anak-anak kamu sendiri menderita. Maafin aku, Rik. Selama ini aku dibutakan oleh cinta palsunya Siva. Aku akan ambil hak asuh anak-anak. Sekarang anak-anak akan ada di bawah pengasuhan dan tanggung jawab aku. Aku akan menerima balasan sakit hati kamu sama aku, apapun itu. Sudah cukup kamu di penjara. Renunglah kamu atas semua kesalahan kamu, semua dosa-dosa kamu. Semoga Allah memaafkan dosa-dosa kamu, semua perbuatan kamu yang pernah kamu lakuin ke aku dan anak-anak. Penyesalan aku sudah telat, Dek. Saat ini aku akan menerima hukuman penjara seumur hidup. Semoga kamu ikhlas memaafkan aku. Ayo Mas, kembali ke tahanan. Maafkan aku ya Allah. Tidak anak-anakku. Maafkan aku ya